Pagi netizen, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan rezekinya lancar, berkah dan melimpah. Syukur-syukur bisa dibuat saku atau ibadah ke Mekah, Makatal Mukarramah, ibadah haji, amin. Ini kita akan berbagi tips, yaitu langkah-langkah menyiapkan bibit gamal super atau jumbo seperti itu. Nih, total ada sekitar 6 langkah. Yang pertama, pilih pohon yang unggulan seperti itu. Ini salah satu contohnya. Sudah tua dan kelihatan kokoh. Tujuannya apa? Agar ketika masa persiapan bibit tidak mudah roboh, terutama saat musim hujan. Biasanya itu kan ada angin seperti itu, anginnya agak kencang, jadi tetap kokoh, tidak mudah. Kalau di kamu namanya mentelung itu apa ya, kayak roboh gitu loh, tapi nggak roboh, apa ya, mentelung kalau di kamu disebutnya. Ini salah satu cirinya. Ini biasanya umurnya sudah 3 tahun lebih seperti itu. Cari yang umurnya sudah relatif tua biar kekokohannya, akarnya itu sudah menjalar kemana-mana. Cari-cari nutrisinya nanti mudah untuk pertumbuhannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini penting, cari bibit atau calon bibit itu yang subur atau unggulan. Nih salah satu contohnya. Ini umurnya lebih dari 4 tahun ini. Nah, kelihatan subur tuh, hijau-hijau itu di atas itu. Tuh kelihatan subur tuh, hijau-hijauannya itu. Tuh alhamdulillah kelihatan hijau, hijau subur tuh. Ini salah satu contohnya. Nih yang kedua, jadi pilih bibit yang subur seperti itu. Salah satu cirinya ya itu, dia dari daunnya, dia pertumbuhannya maksimal, tidak apa ya, pertumbuhannya itu tidak lambat seperti itu. Terus yang ketiga, pilih kondisi calon bibit yang sehat. Ini salah satu contohnya, ini sehat-sehat, jadi pertumbuhannya nanti enggak terganggu. Ini salah satu contohnya. Nih kita mundur lagi. Ini juga ini sudah kita siapkan tangga untuk proses lanjutnya nanti. Yang ketiga, sehat-sehat atau unggulan. Nah itu salah satu cirinya, yaitu tadi umurnya sudah tua, terus itu batangnya kelihatan subur-subur, cabang-cabangnya itu kelihatan subur-subur itu loh, nggak kecil gitu loh, kelihatan subur-subur. Jadi nanti pertumbuhannya itu aman, bisa maksimal seperti itu ketika dijadikan bibit. Karena kan bisa umur 1 tahunan ketika bisa jadi cabangnya yang dijadikan bibit nanti itu rata-rata itu lebih baik, lebih dari 1 tahun seperti itu. Jadi potensi tumbuhnya itu banyak seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu pupuk. Nah ini pupuk ini bisa opsi pilihan. Kenapa opsi pilihan? Karena di bank-bankan kita itu jarang yang dikasih pupuk. Terus kenapa kok bisa subur? Yaitu pupuknya dari pupuk alami. Ya daunnya
tanaman itu sendiri. Karena daun gamal itu proteinnya relatif tinggi di bawahnya indigo vera. Jadi ketika dia menguning karena sudah tua itu tadi, pergantian karena ingin terus proses untuk tua itu tadi kan banyak ini yang rontok-rontok ini yang sudah kuning-kuning ini. Nah ini nanti dibiarkan jadi pupuk organik sendiri dan itu sangat menyuburkan tanah seperti itu. Jadi meskipun nggak kita pupuk pakai pupuk kandang, dia sudah memproduksi pupuknya sendiri. Kayak gini, jatuh-jatuh kuning-kuning kayak gini. Nah, dia sudah memproduksi pupuknya sendiri kayak gini. Nih, itu kan bekas-bekas itu. Dan tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya juga subur-subur. Ini juga cikal ini. Cikal itu apa ya? Bibit kelapa. Ini juga ini kelihatan buahnya ini. Ini enggak kita bersihkan, kita biarkan biar jadi pupuk alami kayak gini. Ini tadi yang berapa? Berarti keempat ya. Tuh, pupuk ini opsi. Ketika enggak ada atau belum ada pupuk organik, bisa pakai pupuk kandang seperti itu. Terutama itu yang kotoran sapi, karena biasanya kotoran sapi itu untuk fase vegetatif seperti itu. Kalau kotoran kambing itu kebanyakan untuk fase generatif atau fase-fase untuk pertumbuhan, bukan untuk pembuahan seperti itu. Karena kalau kayak gamal, indigo vera itu yang dicari kan bukan pembuahannya, tapi daunnya. Jadi fasenya fase vegetatif seperti itu. Ini sampai sono nih. Nih. Ini nanti juga akan kita lakukan tuh perawatan juga tuh. Itu yang ketiga, yang berapa tadi? 4 ya. Yang kelima, ini pruning. Ini yang akan kita lakukan. Pruning itu apa ya? Ya mengurangi jumlah cabang. Tujuannya apa? Agar pertumbuhannya nanti maksimal seperti itu. Nih, makanya kita siapkan tangga untuk proses pruning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjalan lancar. Nih kita pruning. Tujuannya apa? Biar nutrisi itu tidak terbuang sia-sia. Biar fokus ke cabang yang kita akan jadikan bibit unggulan seperti itu. Kayak gini. Gini, bismillah. Dia jatuh. Nah, yang kita siapkan ya kayak gitu tadi. Bismillah. Ini yang kecil-kecil, yang tidak potensial kita kurangi. Cabang-cabang yang tidak potensial kita kurangi seperti itu. Tujuannya apa? Agar cabang-cabang yang potensial, cabang-cabang yang segar-segar itu bisa tumbuh maksimal dan nanti akan jadi bibit unggulan. Biasanya kita sebut bibit jumbo seperti itu. Yang kecil-kecil kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, yang kecil-kecil kayak gini kita kurangi. Bismillah. Nih, kita kurangi kayak gini juga. Bismillah. Kita kurangi. Kita tinggal bibit-bibit yang unggulan atau yang segar-segar, yang lemu-lemu kayak gini juga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita kurangi juga. Bismillah. Ini agak tinggi nih. Ini juga ini kita kurangi juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sisakan yang lemu-lemu biar pertumbuhannya maksimal seperti itu. Ini juga ini. Bismillah. Bismillah. Ini kita sisakan yang bismillahirrahmanirrahim. Ini juga bismillahirrahmanirrahim. Ini juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga. Ini di pruning. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir itu ini sebaiknya, saran saja ini, sebaiknya satu cabang besar kayak gini
itu menyisakan maksimal itu 3 atau 2 cabang yang disiapkan untuk apa? Untuk bibit cabangnya. Ini kayak gini. Ini yang kecil-kecil ini dikurangi. Maksudnya kayak gitu. Bismillah. Tujuannya apa? Agar pertumbuhannya nanti maksimal. Nutrisinya tidak terbuang kemana-mana. Jadi fokus ke yang akan dijadikan apa? Yang akan dijadikan bibit seperti itu. Jadi nutrisinya nggak kemana-mana. Biar bisa fokus seperti itu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itulah 6 cara atau 6 langkah menyiapkan bibit gamal unggulan atau jumbo. Oke, matur suwun.